Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mulai 26 Januari hari ini sampai 8 Februari mendatang. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 mendasari kebijakan perpanjangan PPKM. Dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM sejak 11 Januari lalu, 5 dari 7 provinsi yang melaksanakan PPKM mencatat penambahan kasus COVID-19. Dari hasil pengamatan di 73 kabupaten kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten kota masih berada di zona resiko tinggi. Pemerintah mengimbau kepala daerah untuk mengevaluasi dan melaksanakan PPKM sesuai parameter yang sudah ditetapkan. Itu masih ada beberapa mulai penurunan, tapi kurvanya belum flatten, belum turun ke bawah. Hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat, sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu, sehingga terus akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Jadi kami ulangi. Di Ibu Kota Jakarta, lonjakan pasien COVID-19 membuat ketersediaan ruang perawatan pasien COVID-19 hampir penuh dan 30%-nya diisi warga dari luar DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kerjasama pemimpin daerah lain dan pemerintah pusat bersama-sama mengantisipasi jumlah lonjakan pasien COVID-19. Yang saya sampaikan perlunya koordinasi ke Pak Gubernur, juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Melalui pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan rumah sakit, tempat tidur, ruang ICU, dan fasilitas lainnya. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah akan mengikuti instruksi perpanjangan PPKM. Namun, perpanjangan PPKM akan mempertimbangkan sejumlah kelonggaran, terutama dalam hal operasional sejumlah kegiatan usaha. Tapi kemarin sudah kirim surat ke saya, mohon minta jam operasionalnya ditinjau ulang. Ya mungkin saja ya, jam operasionalnya jam 7 pagi sampai jam 19. Itu efektif. 12 jam. Ya, setelah itu tidak ada yang buka. Pemberlakuan PPKM diakui memberatkan pelaku usaha. Sejumlah pedagang di Pasar Bunder, Sragen, Jawa Tengah mengeluhkan sepinya pembeli karena pembatasan waktu operasional oleh pemerintah. Ini kan sebetulnya harusnya rame, Pak. Isu hajatan ya. Karena hajatan nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Jadinya ya sepi. Oh, karena gara-gara itu, Bu, ya? Ya, itu pengaruh juga. Yang jualan juga pengaruh, jam 7 harus tutup. Tak hanya pelaku usaha kecil dan menengah, penerapan PPKM juga diakui memberatkan beban pengelola mal dan restoran. Mereka berharap pengetatan operasional bagi pelaku usaha dapat bersifat selektif. Kalau begini, kita akan lakukan nanti layoff lagi kepada karyawan lagi yang kena, yang tidak tidak masuk lagi, sehingga lebih banyak yang tutup gitu, daripada mempertahankan 25%. Saya kira itu kondisinya, jadi permohonan kita agar tidak diperpanjang. Jika ada evaluasi, kembali sebaiknya jam bukanya diperlonggar menjadi jam 9, khusus yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Saat ini pemerintah dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan penanganan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19 demi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.